Ya, saudara, lalu bagaimana respon PKB yang digoda oleh PDI Perjuangan? Kita akan tanyakan langsung ke Wakil Ketua Umum PKB, ada Pak Jazilul Fawait. Selamat siang, Pak. Pak Jazilul, Selamat siang ini Reza, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. PKB mendapatkan angin segar kabarnya begitu ya. Dilirik dan disebutkan Muhaimin Iskandar, Ketua PKB, menjadi salah satu kandidat dari 5 nama bakal calon wakil presidennya Ganjar Pranowo. Tapi sebelum itu kita lihat dulu Pak Jazilul, video terkait dengan pernyataan Puan Maharani siapa-siapa saja yang menjadi nama bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo berikut ini. Kedekatan PKB dan PKB, apakah PKB dekat sama PDI Perjuangan? Tadi ngomong Nempel. gimana Gus? Bukan hanya deket, nempel. Nempel udah kayak saudara. Sekarang sudah mengerucut 5, salah satunya Caimin. Moga-moga yang jadi Mbak Puan. Selainnya apakah nama Pak Erik dan nama Pak Sandiaga Uno juga ada? Pak Sandiaga, Pak Erik, Pak Andika, Mas Ahaye, Caimin. Mantap semua tuh ya Mbak. Mantap. Akan ada tambahan lagi Mbak? Dari calon udah seneng kita. Apa? Ada tambahan. Ya, ada 10 nama tapi sekarang sudah mulai mengerucut ke 5 nama. Prabowo ya, sikap ngobrol nggak Pak Puan? Ini di tengah-tengahnya Mas Prabowo sama Caimin tuh tanda-tandanya kayaknya. Wah. Ya. Panas nggak tuh Mbak berada di antara kedua? Adem ayem. Oh, ada. Nah, itu gimana tanggapannya Pak Jazilul? Ini nempel, nggak hanya sekedar dekat, kata Caimin. Ya, tentu pertama pernyataan Mbak Puan memberikan angin segar kepada PKB di tengah acara Harlah yang dihadiri 67.000 orang. Tentu pertama kami menyampaikan terima kasih kepada para ketua umum, para pengurus pimpinan partai politik, para ulama dan kiai yang hadir di acara Harlah dan kader PKB. Apa yang disampaikan Mbak Puan menurut saya adalah suatu yang positif dan patut disyukuri oleh PKB. Karena hari ini justru angin segar itu muncul ketika pada saat kebulatan tekad disampaikan oleh seluruh pengurus dan ulama di lapangan Stadion Manahan. Nah, maknanya apa? Bahwa nama Gus Muhaimin ini menjadi pertimbangan bukan hanya oleh KKIR, tetapi oleh juga koalisi yang lain, utamanya dari PDIP atau Mbak Puan. Kami memaknai positif saja, meskipun selama ini komunikasi dengan Gerindra, fakta integritas yang sudah ditandatangani berjalan secara baik, dan PKB masih ada keyakinan yang kuat bahwa pada akhirnya Pak Prabowo akan berpasangan dengan Gus Imin. Kata Gus Imin tinggal menunggu takdir. Namun apapun yang disampaikan oleh Mbak Puan ini godaan yang berat. Di saat usia 11 bulan PKB melakukan kerjasama politik dengan Gerindra. Ketika ada fakta integritas antara PKB dan juga Gerindra. Tapi dari video yang kami tayangkan saat ini, seharusnya yang bisa dilihat masyarakat umum adalah Prabowo duduk berdampingan dengan Caimin. Tapi kenyataannya Pak Prabowo, Mbak Puan dan Caimin. Mbak Puan ini diapit oleh keduanya. Anda melihatnya seperti apa? Ya, tentu karena urutan kursi yang ada berdasarkan undangan ketua umum partai politik. Sedangkan ketua umum partai politik pemenang pemilu itu Mbak Puan atau PDIP. Baru setelah itu Pak Prabowo. Jadi yang diundang di acara Harlah itu bukan calon presiden, tapi ketua umum partai politik. Tapi kan kalau misalnya dengan urutan-urutan seperti Pak Jazilul sampaikan tadi, bisa saja PDIP, Gerindra, PKB begitu. Kenapa mesti PDIP diapit oleh Pak Prabowo dan juga Caimin? Itu yang memang menjadi banyak sekali pertanyaan oleh publik. Ya, memang karena PDIP partai pemenang pemilu, bahkan Gus Muhaimin sendiri akhirnya menyebut nama Pak Prabowo pertama sebelum Mbak Puan. Itu ketika sambutan. Tapi urutan tempat duduk yang dibuat oleh panitia itu berdasarkan pemenang pemilu dan selanjutnya. Itu tidak mengindikasikan
soal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Namun kehadiran Pak Prabowo di Harlah PKB selaku Ketua Umum Partai Gerindra ini memberikan harapan sekaligus. Oke, kalau ngomongin melihat secara langsung. Ya, Pak Zainuddin, kalau misalnya ngomongin masalah harapan, apakah nantinya PKB akan tergoda terkait dengan tawaran dengan yang sudah disebutkan oleh Mbak Puan Maharani, ada 5 nama, salah satunya Caimin, tergoda, dan bagaimana hubungan PKB dengan Gerindra? Bagaimana mungkin tidak tergoda kalau yang menggoda itu Ratu Pemilu. Meleleh kita, namun sekali lagi bahwa PKB sudah melakukan kerjasama politik dengan Gerindra dan kita tahu diri. Selama PKB melakukan kerjasama politik, PKB menjunjung tinggi kebersamaan, komitmen, dan kesetiaan. Namun ketika PKB melakukan kontrak politik dengan partai, tidak menutup komunikasi dengan partai-partai yang lain. Mungkin saja apa yang disampaikan oleh Mbak Puan melihat kerumitan yang ada di koalisi KKIR. Padahal nggak ada masalah. PKB dengan Gerindra selama ini baik-baik saja dan berjalan sesuai dengan koridor komitmen kerjasama. Namun para kiai, para kader menunggu kapan diumumkan pasangan presiden dan calon wakil presiden dari KKIR. Gampangnya kapan diumumkan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin menjadi pasangan presiden dan calon presiden. Berarti sudah pastikah nantinya Pak Prabowo Subianto akan mengajak Caimin untuk menjadi calon wakil presidennya? Dan kapan rencana akan diumumkan? Seperti yang disampaikan Gus Muhaimin, ini menunggu takdir. Mudah-mudahan dalam waktu yang relatif cepat ini segera diumumkan. Mumpung tidak tergoda dengan partai-partai yang lain. Ini semakin hari semakin ke belakang, godaan akan makin kuat. Oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh Mbak Puan ini adalah bagian dari godaan. Mudah-mudahan tidak ada godaan dari yang lain. Karena koalisi-koalisi ini kan juga ada koalisi perubahan dan yang lain-lain kan. Betul. Sementara yang ada dari 5 nama yang ada itu ada juga namanya Pak AHY. Ya. Yang disebut oleh Mbak Puan sebagai nama-nama yang berpeluang untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Jadi, namun dari 5 nama ini bukan karena saya GR. Dari 5 nama yang disebutkan oleh Mbak Puan, boleh diadu track record-nya. Pak Muhaimin memiliki track record yang panjang di dunia politik. Memiliki track record yang panjang. Begitu juga fakta integritas yang sudah ditandatangani PKB dan juga Gerindra. 11 bulan menjalin kerjasama. Terus tiba-tiba tadi Pak Zainuddin bilang siapa nggak tergoda digodai Sultan. Begitu. Lalu seperti apa sekarang posisinya PKB? Ya itu manusiawi saja. Kalau digoda orang-orang yang berwibawa, yang cantik, yang di situ memiliki kekuatan kebesaran, pasti tergoda. Namun PKB akan tetap komitmen dan setia kepada apa yang sudah menjadi komitmen yang tertulis dan ditandatangani dalam fakta kerjasama. Bukan mohon. Ketika kerjasama itu diteken bersama Partai Gerindra, posisinya adalah mutual simbiosis. Keduanya harus sama-sama memberikan keuntungan. Jangan sampai juga PKB ini dianggap ngemis-ngemis. Ya, PKB duduk sejajar. PKB bukan mengemis menjadi wapres, tidak ngemis-ngemis. Posisinya, ayo kita bicarakan dan kita putuskan bersama mana yang terbaik untuk memenangkan pemilu 2024. Baik. Para kiai, para ulama, para santri, para pendukung PKB hari ini. Secara jelas. Dimension. Saya banyak beritahu. Tolong segera diputuskan Pak Jazil. Kami ini menunggu, mesin sudah siap, semua mau bergerak. Tinggal urusan siapa nama presiden dan bakal calon wakil presiden. Gitu Pak. Jadi hingga detik ini, hingga saat ini PKB masih komit untuk bersama dengan Gerindra dan Prabowo Subianto
dengan wakilnya Caimin begitu yang diharapkan oleh dari teman-teman PKB. Terima kasih Tentu. sekali lagi Wakil Ketua Umum Terima PKB kasih. Pak Jazilul Fawait atas waktunya bersama Rumah Pemilu. Nanti kita akan berbincang lagi terkait dengan hal ini yang juga sedang ramai di perbincangan publik. Terima kasih sekali lagi, selamat sore. Sama-sama, selamat sore.